Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمنفعة البركة في العلم الله تعالى ووصل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلم شيخ بن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلومه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyat. Hadrati muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, para ustadzat, wabil khusus genap pengurus masjid sekelurahan Mekarsari yang saya hormati, Malakasari. Maklum orang Tanjung Priok, Ibu. Jangan diomelin apa. Malakasari 28 masjid 4 musola ya. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan pagi ini Allah berikan keberkahan buat kita. Pertemuan dengan Allah hari ini luar biasa. Orang itu bilang kalau pengen bertemu dengan Allah itu kan harus mati dulu biasanya, ya kan? Ternyata tidak.
Kalau kita ingin bertemu dengan Allah itu gampang. Setiap hari, setiap waktu, bahkan bukan hanya per jam, per menit, bahkan per detik pun kita itu hendaknya selalu bertemu dengan Allah. Dengan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jangan sampai dilupakan. Karena dasar hidup kita itu ada di situ. Banyak orang ini sering dilupakan oleh kita. Alah, kalimat kayak gitu aja, nggak boleh begitu. Padahal kita tahu. Pak, saya mau tanya, La ilaha illallah itu hurufnya ada berapa? Ada berapa huruf, Pak? Ada berapa? 17. Ada lagi yang nambahin, ada lagi ya? Ada berapa? Ayo hitung, La ilaha illallah itu hurufnya ada berapa? Kelamaan apa apa lah? Kita jawab sendiri, Bu ya? Ada 12. Nanti cek. La ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Mengapa 12 ini maksudnya Allah? Kita hidup sehari semalam ada berapa, Pak? 24. Tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada berapa? 12 ditambah 12 24. Itu maknanya apa? Dalam waktu sehari semalam itu jangan sekali-kali kita pernah melupakan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai lupa. 24 jam bergulir terus tiap hari. 1 tahun berapa bulan? 12. Tahun itu ada berapa? Ada Masehi, ada Hijri. Orang bilang Masehi katanya tahunnya Yahudi. Bukan. Tetap itu adalah miliknya Allah. Januari, Februari itu miliknya Allah, bukan miliknya Yahudi. Terus ada lagi. Sekarang masuk bulan apa, Pak? Dzulqa'dah. Bulan haji berarti kan ya? Cepat nanti Pak kita bahas sedikit. Kita mulai dulu dari tauhid dasar dulu, Pak ya. Nah, ada 12 bulan, Dzulhijjah dan ada Masehi. Apa namanya? Hijriyah dan Masehi. Ada 12. Ditambah 12 ada berapa? 24. Sama. Ya kan? Nih, kalau memang Masehi itu bukan bulannya Allah, nih coba kita lihat. Kalau memang benar-benar bulannya Allah, Bapak, kalau menentukan kalender untuk apa namanya puasa, yang dilihat apa? Hilal, Hijriyah. Tapi itu untuk mengetahui bulan, masuknya bulan itu terpakai Hijriyah. Tapi indahnya ketika Bapak mengetahui waktu sholat itu dengan apa, Pak? Dengan matahari. Berarti kalendernya kita pakai kalender Masehi. Berarti dua-duanya itu adalah miliknya Allah. Jangan diklaim ini Yahudi. Bukan. Nah, Bapak sekalian, kenapa saya bilang begini? Karena ini penting buat kita. Nah, ini sekarang kita sudah masuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nih, semua bulan itu ternyata dimuliakan oleh Allah. Termasuk ini Dzulqa'dah, itu ada 4 bulan min syuhuril hurum, termasuk bulan-bulan diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah itu termasuk adalah Dzulqa'dah. Yang 3 itu branding, yang satunya itu pisah dari itu, tapi min qabli Sya'ban. Apa itu? Pertama adalah Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah Muharram. Habis Muharram? Nah, itu apal berarti alhamdulillah. Kadang-kadang kalau ditanya
Ramadan itu bulan yang keberapa toh Pak? Bulan yang keberapa Ramadan Pak? Yang ke-8 apa yang ke-10? Yang ke-8 apa yang ke-10? Yang ke-9. Ya, jadi Bapak sekalian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya apa? Rajab. Nanti bulan Dzulqa'dah apa yang harus Dzulqa'dah ini apa yang harus kita lakukan? Memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah itu banyak hal yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Orang yang memuliakan bulan yang mulia, maka Allah akan memuliakannya. Nih, bulan Dzulqa'dah begini ini bapak-bapak harus banyakin apa? Banyakin zikir. Banyakin apa lagi? Banyakin sedekah. Banyakin apa lagi? Amal saleh. Nah Bapak sekalian, karena ini adalah bulan haji, maka orang haji itu, apa sih sebetulnya haji itu? Haji itu secara bahasa, secara lughah itu artinya menyengaja sesuatu. Jadi orang yang haji itu harus sengaja. Sengaja untuk apa? Ya sengaja niat, sengaja juga harus berangkat. Ya kan? Kalau haji, kalau umroh juga sama. Haji dan umroh itu sama, harus niat. Nah sekarang bapak-bapak, kalau memang belum mampu untuk haji, ya minimal niatnya dulu. Bapak ada niat nggak untuk pengen haji? Ibu, Bu sehat Bu? Bu sehat? Alhamdulillah. Siap haji Bu? Ayo berangkat yuk. Pondok Gede. Makanya ada yang disebut haji kosasi, ya Pak ya. Ongkos boleh dikasih. Ada. Nah, karena ini adalah ibadah suci, haji itu sengaja untuk mengumpulkan uangnya, ya kan, menunggunya lama, mengumpulkan uangnya juga lama. Jadi ngumpulin duitnya kan lama juga. Tapi indahnya Pak, namanya haji itu kita harus niat terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi catatan Allah. Kalau orang haji itu diberangkatkan oleh Allah. Artinya begini, ada orang sugih banget Pak, kaya, tapi gak haji-haji, ya, duit ada, ya kan, badan sehat. Itu artinya apa? Niatnya tidak ada. Dulu kemana ketika duit itu banyak? Begitu duitnya habis, bingung, baru ada niat. Ada yang begitu Pak? Ada. Uangnya kok? Orangnya datang? Mana orangnya? Tolong beliau ke Pak ya. Sini mah insya Allah orangnya baik-baik ya. Orang sini mah insya Allah samalah ya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'u illal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ini fi'il mati, al-umratu ilal umrati kafaratu illa bainahu. Orang umroh dan umroh selanjutnya itu oleh Allah dijaga. Oleh Allah itu betul-betul orang-orang umroh itu mendapatkan pahala yang banyak. Wal hajjul mabrur, orang yang haji mabrur itu tidak ada hal yang lainnya, tidak ada sesuatu yang lainnya kecuali adalah surganya Allah.
orang haji itu sebelum berangkat itu harus persiapan, Pak. Mempersiapkan diri supaya hajinya itu menjadi haji mabrur. Mabrur itu apa toh, Pak? Mabrur itu diterima oleh Allah. Konsekuensinya apa? Orang yang berhaji mabrur itu pasti yang diminta adalah sebuah amaliyah perbuatan yang berubah sebelum dia melakukan ibadah haji. Banyak orang nih, Pak, pengen hajinya, pengen disebut Pak Haji. Ada nggak, Pak? Ada. Orang haji capek-capek ngurusin biayanya banyak, ini gitu. Pengen datang ke Indonesia, pengen disebut Pak Haji. Titel haji itu wajib nggak, Pak? Wajib nggak? Kalau wajib titel haji itu azan itu susah, Pak. Karena Nabi Muhammad mesti titelnya ada Haji Muhammadnya. Asyhadu anna hajja Muhammad Rasulullah, kayak gitu jadinya begitu. Malah repot. Haji itu tidak wajib titel karena orang-orang Arab haji pun tidak ada titelnya haji. Cuma di Indonesia saja itu diawali di zaman Belanda, tahun 1916 kalau nggak salah. Orang-orang Belanda itu membedakan antara orang yang haji dan tidak. Orang yang haji dikasih titel orang Belanda itu haji, gitu. Ya, ada perbedaan. Kalau mau ada penyebutannya. Oh, ini sudah pernah ke Mekah, sudah pernah haji, gitu. Maka disebut haji. Sampai sekarang, saya pernah, Pak, teman saya. Kan teman saya ini kan sudah haji, gitu, ceritanya. Jadi Kori. Jadi Kang Dedi itu nyebut, akan disampaikan oleh Al-Mukarram, nggak disebut hajinya, dibisikin, dipanggil Kang. Ente tahu? Enggak, katanya. Yang belum saya kasih tahu. Apa? Begini, aneh itu. Kuliah itu bayarnya mahal, lama nunggunya 4 tahun. Kenapa ente nggak nyebutin aneh DRS? Kayak gitu, Pak. Tuh. Aneh haji itu butuh mengumpulkan uang yang bertahun-tahun. Tapi ente kenapa nggak manggil saya haji? Oh gitu, Pak Ustadz ya. Oh ya, baiklah kalau begitu. Hadirin sekalian yang berbahagia, langsung ambil agak emosi gitu kan. Pak Dedinya agak emosi. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita sama-sama kita dengarkan qori kita dengan nama Bapak Dr. Andes Haji bla 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 bla. Gitu dong. Nah gitu. Kira-kira yang di sini ada nggak orang niat haji kayak begitu? Hah? Sono Tanjung Priok. Sini mah insya Allah enggak, ya? Enggak beda. Bapak sekalian, nih, apa yang harus kita lakukan untuk menuju kepada mabrur itu? Ada 3 hal ternyata. Pertama, menjaga sholat berjamaah. Pak, kenapa saya bilang begini? Di mana-mana saya sampaikan ini. Kenapa? Al jamaatu rahmatun. Jamaah itu adalah rahmat. Kalau bapak-bapak jamaahnya pengen mendapatkan 27 rahmat itu ya harus ke masjid atau ke mushola. Kalau ibu-ibu kan di rumah. Ibu pengen dapat seperti bapak-bapak 27 rahmat, 27 derajat? Pengen? Bu, ditanya kok diem aja tuh, Bu. Bu, ada nggak ibu-ibunya ini sekarang? Mana? Ada? Oh, alhamdulillah aku. Bu, gampang. Bu, ini. Ibu-ibu bisa sama mendapatkan 27 rahmat, 27 derajat seperti bapak-bapak. Asal catatannya, ibu-ibu begitu azan berkumandang itu langsung ngambil air wudhu,
kemudian langsung sholat. Sholat tepat waktunya. Ibu-ibu. Ini Pak. Kenapa jamaatul rahmatun? Kanjeng Nabi itu bilang begini. Serigala satu itu, kambing 5 itu lebih ditakuti oleh serigala satu. Artinya kalau kambingnya banyak, ya kan, akan ditakuti oleh pemangsa serigala. Kalau satu serigala cuma satu, kambing itu pasti dimakan, dicaplok begitu. Itu Kanjeng Nabi mengumpamakan begitu. Imam Ghazali mengatakan begini, sapu lidi itu tak akan pernah mampu untuk membersihkan lantai masjid ini. Sapu lidi satu tidak akan mampu untuk membersihkan masjid ini. Tapi kalau itu ada 40 lidi dikumpulkan jadi satu, namanya menjadi satu, akan mampu untuk membersihkan. Artinya jamaah itu rahmat. Al-jamaatu rahmat itu begitu. Jadi orang yang berjamaah seperti ini, ibu, bapak, ini luar biasa. Kenapa? Indahnya seperti ini. Nanti yakin demi Allah, kalau bapak-bapak ngumpul, sering-sering ngumpul seperti ini, itu doanya pasti usul nyampe kepada Allah. Makanya ketika nanti dipimpin doa misalnya, diaminkan di antara kita semua, mungkin ustadznya yang mimpin doa tidak dikabulkan oleh Allah karena ada satu orang yang di sini waliullah atau satu orang kekasihnya Allah menembus arasnya Allah, maka semuanya diterima oleh Allah. Ini yang namanya jamaah, yang disebut jamaah rahmat itu begitu. Sholat juga begitu. Dan yang ketiga, saya selalu mengumpamakan, orang jamaah itu pasti diterima oleh Allah. Orang sholatnya berjamaah itu pasti diterima oleh Allah. Perumpamannya kayak gini. Bapak tahu kacang? Kacang Pak? Kacang tanah itu Bu tahu? Tak umpamakan seperti orang jualan kacang. Orang jualan kacang itu ibu, ya, itu 1 kilo kacang, ya kan? Pak Dendi misalnya beli kacang, Pak aku beli kacang 1 kilo, dilayani, dimasukin ke dalam plastik. Di dalam plastik itu ternyata kacangnya kan tidak semua bagus kan Pak? Ada yang busuk tidak? Ada yang kopong tidak? Ada yang muda tidak? Ada semuanya di situ. Tapi ditaruh dalam plastik itu, kemudian diangkat sama Pak Dendi, dibawa pulang. Perumpamaan orang jamaah itu seperti itu. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nilai pahalanya akan berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung keikhlasan dan keilmuannya. Jadi makanya begini ini termasuk bagian dari mencari ilmu, dan akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai-nilai kita ibadah dalam sehari-harinya. Makanya harus dirubah. Makanya saya sering sampaikan, perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup. Perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki nasib. Allah saja mampu merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah mampu merubah siang jadi malam, malam jadi siang, apalagi cuma merubah nasib kita. Yakin Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Itu harus diyakini. Karena gini, sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kanjeng Nabi mengatakan, as-sholatu junnatun. Sholat itu adalah benteng, sholat itu adalah perisai, sholat itu adalah jati diri kita. Kita pengen mendapatkan jati diri yang baik di hadapan Allah, maka perbaiki sholatnya. Dengan apa? Bapak-bapak sholatnya yang bagus,
sholatnya sholatnya berjamaah. Sholat sunatnya di rumah, tahajudnya di rumah. Bukankah Kanjeng Nabi mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an." Terangi itu rumah-rumahmu dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Qur'an. Ini penting Pak, saya sampaikan. Kenapa? Banyak kita ini sholat, ya, sholat kita ini hanya menggugurkan kewajiban, ya Pak ya, menggugurin kewajiban. Yang penting aku sholat, ya Pak ya, yang penting aku sholat. Ayo sekarang kita perbaiki sholat kita. Dengan apa? Tumakninahnya dijaga. Saya yakin nih kalau orang Priok begini kalau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikasih Allah subhanallah. Begitu cepatnya itu membaca. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu kan? Tanjung Priok. Kalau di sini main salong enggak beda, ya. Di sini ada nggak orang yang begitu, Pak? Ada. Orangnya kok? Orangnya datang nggak? Mana orangnya? Bu, terlalu semangat. Minum Pak. Oh, iya. Ibu bapak cinta banget sama saya, diingetin. Haji, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi Pak? Nah, Bu, Pak, sholat itu ternyata indah begitu. Makanya rugi kalau kita itu sekali menghadap kepada Allah. Kan sholat itu sebuah pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan hamba, dengan Tuhan kita, kok asal-asalan? Allah juga nemuinya juga asal-asalan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dalam kita bertemu dengan Allah, yakin Pak, ketika kita memperbanyak pertemuan dengan Allah, Allah pun pasti akan menemui kita. Demi Allah, pasti akan menemui kita. Mengapa? Dengan pertemuan itu sudah sangat indah. Sholat adalah sebuah pertemuan dengan Allah. Allah akan nemuin kita. Bentuknya apa pertemuannya? Kita nggak tahu. Pertemuannya dikasih mata sehat. Itu sebuah namanya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, sudah bisa kita rasakan. Jadi Bapak, itu adalah reward, pahala yang sudah diberikan oleh Allah pada kita. Hari ini Bapak sehat ini, sehat semuanya, alhamdulillah. Ini adalah reward poin dari Allah. Karena Bapak tadi sholat subuh, Bapak tadi sholat jamaah, Bapak ibu-ibu tadi udah niat kesini, itu luar biasa. Makanya yuk, tumakninahnya dijaga. Mau ya jangan cepet-cepet loh sholat itu Pak. Ini nyampe nggak? Saya itu udah biasa begini Pak. Mohon maaf Pak ya, saya keliling-keliling tuh. Nanti tak tanyain satu-satu, belakang-belakang. Haji, mohon maaf Pak ya. Dan saya mohon. Jadi begini Bapak, orang masuk surga, ya kan? Ternyata Allah itu menciptakan pintu neraka itu ada 7. Allah ciptakan pintu neraka 7. Tapi Allah ciptakan pintu surga itu 8. Ternyata kuncinya orang masuk surga itu terletak di mananya? Di sujudnya. Coba lihat. Kita lihat sujud, alat sujud kita itu ada berapa Pak? Coba kita hitung. 1 lapangan, al-jidad, ya kan? Terus 2 telapak tangan, ada berapa? 3. Terus dan ada berapa? 5. Terus kaki mancat, kaki kita. Semuanya itu menghadap kemana? Ke arah kiblat. Mulai dari ke arah kiblat. Kiblat kita di mana? Di
Ka'bah al-Musyarrafah di Baitullah di Masjidil Haram. Sampai nanti pada haji. Nah, Pak sekalian, ternyata begitu 7 ini, surga pintunya 8. Berarti kalau misalkan surga itu pintunya 8, ini telapak tangan semuanya, yang 8 mana? Hidung. Hidung ini 1, 2, kayak orang ini. Pak, yang 8 yang harus benar-benar sujud adalah apa? Supaya kita wusul sampai kepada Allah adalah hati. Nih, boleh jidatnya sujudnya bagus sampai hitam jidatnya. Boleh tangannya tatakannya bagus sampai dia menatap begini, luar biasa. Dengkulnya sampai lama dia sujud. Kemudian kakinya itu begitu bagusnya sujudnya. Tapi Pak, juga banyak orang-orang yang sujudnya kelihatannya bagus, tapi hatinya tidak bersujud kepada Allah. Hati ini Pak yang penting Pak, karena niat qalbu kita lillah, semuanya serba lillah. Niat lillah. Puasa Bapak, kalau puasa niatnya nawaitu sholatin anadai fardhani fardhon lillahi. Lillah semua. Kalau asal niat itu mesti lillah. Dan niatnya ada di mana? Ada di hati kita. Kadang kita niatnya bagus di awalnya, begitu endingnya itu gak bagus. Banyak di antara kita niat lillahi ta'ala, begitu sampai di ketika sholatnya, di hatinya macam-macam yang ada di dalam pikirannya, yang terganggu lah, yang ini dan sebagainya. Banyak sekali. Makanya ayo, hati ini supaya bisa bersujud bagaimana? Hendaknya lakukanlah tumakninahnya itu dijaga. Mau sholatnya itu nggak usah cepet-cepet loh. Ngapain lo Pak sholat cepet? Sholat terawih cepet-cepet lo ngapain? Sini mah enggak, sini. Waktu itu saya ngimami di sini begitu juga. Ayo, ya Pak, ya. Ini mulai kita sikapi, membenahi sholat-sholat kita. Supaya apa? Supaya bisa menikmati. Orang yang ibadah itu mesti ada asarnya. Orang yang ibadah itu ada bekasnya ibadah. Banyak orang yang ibadah tapi tidak ada sama sekali bekasnya. Habis ibadah, habis sujud, tapi hatinya nggak sujud. Siapa mereka hatinya nggak sujud itu? Mereka yang hatinya yang nggak sujud itu adalah mereka yang sholatnya habis sholat masih ngerasain orang lain, masih ribahin orang lain. Itu berarti dia sholat tapi hatinya tidak bersujud pada Allah. Ada yang begitu? Ada? Memang nggak ada, jadi memang nggak ada dikit, ya Pak ya. Bu, masih ada? Sinyalnya masih kuat. Nah, nih, ayo Pak, kita sikapi, kita betulin dulu. Gimana? Gak usah cepet-cepet Pak. Loh, kalau sholat sendiri itu malah yang enak malah Pak. Bapak ini biasa kalau sholat tahajud jam berapa Pak? Pagi kalau tahajud jam berapa biasanya? Oh, bangun setengah 3. Ke kamar mandi, kencing, tidur lagi. Bangun. Pak, jam berapa Pak tadi? Jam 3. Sholat enggak? Rugi benar kalau nggak sholat. Saya tanya lagi, Pak jam berapa Pak? Setengah 4. Pak, gini, saya mau tanya, kalau kita bangun itu siapa yang bangunin? Allah bangunin. Pak, Bapak beruntung harusnya jam 3 sampai jam 4 Bapak dibangunkan oleh Allah itu. Bapak adalah orang pilihannya Allah. Jadi Pak, jujur, Bapak adalah pilihannya Allah. Kenapa?
Allah itu rindu dengan sujud-sujudnya Bapak. Allah rindu dengan bacaan Qur'annya Bapak. Allah rindu dengan sholatnya Bapak. Allah rindu dengan bacaan Qur'annya ibu-ibu. Kalau sudah dibangunkan jam segitu, Bapak nggak ngapa-ngapain, cuma pergi ke kamar mandi, kemudian pipis, balik lagi tidur lagi, itu rugi. Sono, orang sono, orang sono loh. Sama sini mah ya, sama aja. Bu, ya Bu, gitu ya Bu ya. Nah, sudah ya, sudah selesai? Oh, belum. Bu, yuk nih. Jadi ketika kita dibangunkan jam segitu itu, ayo sama-sama. Allah itu memilih kita. Begitu dipilih oleh Allah, kita bersujud kepada Allah. Itu indahnya luar biasa. Ya Allah, tidak ada yang melebihi keindahan dalam hidup. Bapak hidup ngapain? Tanya saya Pak. Tujuan Bapak hidup apa? Makan apa minum? Tujuan Bapak hidup itu makan apa minum? Kan? Itu minum. Bu, orang hidup itu tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Makapun apapun yang kita lakukan kalau lillah, itu sebuah menjadi nilai ibadah. Salat ini penting. Yang kedua, Ibu Bapak, tidak kalah pentingnya adalah ayo kita menjaga orang yang haji, umroh. Kalau orang haji itu kan ada arba'in Pak ya. Nah, menjaga sholat sunnah di Masjid Nabawi itu arba'in. Qobliyah, ba'diyah. Itu dicontohkan di sana. Tapi kenapa rata-rata tidak dibawa ke tanah airnya? Tidak mampu menjaga qobliyah sama ba'diyah. Wah. Pak, Bu, ayo. Yang kedua adalah kita menjaga sholat rawatib, Pak. Ibu, saya nggak menjamin. Bapak, saya juga nggak menjamin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu sholatnya itu ada di rumah, saya nggak jamin kalau rawatib itu bisa terjaga dengan baik. Makanya bapak-bapak sholatnya di masjid. Kalau bisa jangan jadi makmum masbuk. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu wadah azan berkumandang. Saya mau tanya, orang sini begitu azan berkumandang, ini ada handphone, bunyi kering, kering, diangkat enggak? Azan loh Bu, ada azan. Panggilan Allah, handphonenya diangkat enggak? Langsung matiin. Alah bohong ibu mah. Orang sono. Ini kita Pak, jangankan bapak-bapak. Ini kalau nanti kita lari ke dunia bisnis, luar biasa Pak ceritanya. Nih, rata-rata begitu azan berkumandang ada handphone temennya manggil, bukan kita buru-buru ke masjid, tapi apa? Ngangkat handphone. Halo, nggak peduli dengan panggilan Allah. Kayak begitu loh Pak, kita mau pengen diperduliin sama Allah, sementara kita nggak mau peduli dengan Allah. Ayo Pak, sekarang kita peduliin. Azan berkumandang, buru-buru ke masjid. Kalau bisa Bapak sendiri yang azan, ya? Kan anak-anak mudanya susah sekarang Pak. Di musola saya yang azan kakek-kakek, ya? Subuh-subuh nggak enak didengar, pales. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anur gimana Pak Ji? Oh iya. Ya Pak, pasang anak muda, anak-anak kita generasi kita pasang. Jangan diomelin kalau datang ke masjid.
Makanya saya tuh rindu kalau ada masjid ramai dengan anak-anak kecil-kecil tuh biarin aja, jangan domba-domba. Kalau memang dia dunianya anak-anak begitu kok, ya kan? Karena ada pengurus masjid, kamu ini ribut aja pulang. Jangan, orang tuanya yang harus ngatur. Ayo diseling Pak, di sini anak kecil, sini ini gitu biar tidak beri. Di musola saya bisa di atas. Terus pulang tak siapin permen Pak. Besok datang lagi ya. Apa namanya? Dikasih permen lagi Pak Yai. Kasih insya Allah. Jadi sediain permen surprise gitu. Ada 25 orang dibagiin semuanya. Dulu habis sholat itu terus pulang. Di sini begitu nggak? Iya Pak. Enggak. Di sini begitu. Alhamdulillah. Barakallah. Iya, amin. Mudah-mudahan masjid ini ramai dengan anak-anak. Orang-orang tuanya nggak mau pada ke masjid. Di bawah tuh Pak, anak-anaknya bawa ke masjid, ya kan? Jangan anaknya doang yang disuruh gitu. Bapaknya enggak, di rumah nonton sinetron. Ibu sinetronnya kan itu apa namanya, Bidadari Surgaku. Ya. Habis Bidadari Surgaku, terus apalagi Salehah. Habis Salehah Tertawan Hati. Habis itu Di Antara Dua Cinta. Habis itu FTV. Apal buat modal ceramah. Kalau ibu apal nggak buat apa-apa. Kalau saya kalau apal buat modal ceramah pasti ya. Oh, cuma informasi doang, apa susahnya? Bu, lanjut ya. Santai Bu, santai ya. Jadi apa namanya, jamaah itu menjadi sesuatu yang sholat sunnah ini Bu. Nih, satu ketika Bilal itu ditanya sama Rasulullah, ya Rasul, ya Bilal, kamu ini pengen masuk surga, dengan masuk surga itu kok pengen barengin saya terus, bahkan mau balap saya, mau duluin saya gitu. Kata Rasul, amalan apa Bilal yang menyebabkan engkau itu seperti itu? Apa katanya Pak? Bilal nggak tahu. Lama arif ya Rasul, ana nggak tahu. Padahal Rasulullah tahu. Ternyata apa yang dilakukan Bilal Pak? Bilal itu setelah itu ya, beliau mengerjakan sholat di syukrin, syukur karena wudu, sholat wudu. Kita pernah nggak ngerjain kayak gitu? Jangankan itu, doa habis wudu aja nggak pernah kita baca. Nggak apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nanti habis ini sholat duha kan, habis wudu menghadap ke arah kiblat, angkat kedua tangannya, kemudian berdoa. Insya Allah tambah berkah. Tidak percaya buktiin. Ya, dagang lancar, rezeki lancar, dapat jodoh, umur panjang. Umur panjang kok cuma buat main gaple ya rugi. Umur panjang itu harus dipakai untuk sholat, untuk ibadah, untuk apa? Bekal mati. Kan bapak-bapak bentar lagi. Kenapa? Kalau mau ikutin sunnah Rasul, Kanjeng Nabi itu wafatnya kan umur 63 tahun, ya kan? Yang hari ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, hati-hati. Ketika besok lagi. Tapi umur nggak seperti itu. Namanya umur tuh misterius problem, nggak ngerti. Kadang mbah saya tuh umur 125 tahun masih hidup, kan? Gitu. Saya nggak tahu. Bonusnya banyak. Makanya kalau sudah setua saya begini ini, saya udah tua ini Bu. Udah 44 tahun. Tua itu. Jadi setua saya ini harus mawas diri, ya kan? Harus ingat bahwa harus sering ingat mati.
Kalau sering ingat kematian itu, maka kita harus hati-hati. Insya Allah panjang umur, gitu loh. Kenapa? Karena umurnya selalu dipakai untuk kebaikan, gitu. Jadi Ibu, yang kedua sholat rawat. Akhirnya Bilal apa? Kanjeng Nabi itu tahu. Oh ya, begitu tahu, kemudian Kanjeng Nabi ngasih tahu, kalau kau ingin masuk surga seperti Bilal, maka lakukan. Satu ketika kan Bilal itu kan banyak riwayat yang tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi, tapi dia melakukan, ngerjain. Seperti ini lagi, sholat qobliyah. Qobliyah itu jadi Bilal, Pak. Sebelum sholat fardu itu tiba-tiba Bilal itu sholat. Sahabatnya tahu, Kanjeng Nabi datang. Kemudian tanya sahabatnya, ya Rasul, engkau tidak adil. Kenapa? Karena engkau tidak mengajarkan kepada kami. Apakah ini hanya untuk Bilal saja kau ajarkan? Apa itu? Itu Bilal sebelum sholat, tiba-tiba sholat, apa itu? Ditanya, wahai Bilal, kau sholat apa? Aku sholat qobliyah ya Rasul. Terus akhirnya apa yang terjadi? Sahabat Nabi ngomong kepada sahabatnya tadi, kalau kau memang pengen masuk surga, ikuti Bilal. Pak, qobliyah, ba'diyah dijaga. Insya Allah surga bersama. Tapi sholat itu jangan pengen masuk surga. Loh, kalau masuk surga itu, pengen masuk surga itu capek, Pak. Capek, bukan masalah matinya. Jadi orang ibadah, orang sholat, orang apapun ibadah niat bukan pengen masuk surga saja, tapi karena Allah. Surga itu masih ada gini. Ikhlas itu tak bagi jadi 3. Ada kelasnya, kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Itu Pak, memahamkan Bapak biar paham gitu. Nah, kelas ekonomi yang bagaimana kalau kita naik kereta? Naik kereta itu, ya kan? Itu harganya murah dan banyak sekali yang pesan harga murah, terus kemudian tapi perjalanannya agak lama. Kenapa? Karena stasiun itu berhenti. Sampai di Jatinegara berhenti, sampai Pemalang berhenti. Nah, kenapa lama? Karena stasiun berhenti. Karena kenapa? Harganya murah. Ekonomi. Nah, siapa orang yang ibadah saya umpamakan seperti ini? Adalah orang yang ibadah itu man amala amilan li ajli dunia. Orang yang ibadah itu ibadahnya ditukar untuk dunia. Bapak sholat tahajud, Bapak sholat duha, habis sholat duha baca surat Al-Waqi'ah, Tabarok, Al-Muzammil. Tujuannya apa? Supaya rezekinya lancar, ya kan? Supaya rezekinya lancar. Kalau begini ini ditukar dengan dunia. Loh, apakah nyampe kepada Allah? Nyampe, tapi lama. Kenapa? Karena terhalang dengan urusan dunia. Apakah boleh kita punya ikhlas seperti ini? Ya boleh saja, orang kita umumnya kayak begitu. Kita hidup itu maisha, tukar. Yang kedua kelas bisnis. Kelas bisnis itu lebih cepat, harganya juga akan lebih mahal. 300.000 Jakarta, Surabaya. Terus agak cepat sedikit perjalanannya, karena tidak semua stasiun berhenti. Cuma ada sekitar 10 atau 8 stasiun berhenti. Stasiun-stasiun besar, ya, agak lama. Tapi nyampe juga kan sana, nyampe kalau nyampe. Siapa mereka itu? Man amala amilan li ajlil jannah. Orang yang ibadah itu ibadahnya, prioritasnya untuk surganya Allah. Itu masih agak lama. Kenapa? Karena surga itu makhluknya Allah. Surga neraka makhluknya Allah. Coba, kenapa saya bilang begitu di awal? Yang ketiga, eksekutif. Perjalanan cepat, harganya 600.000. Lumayan.
Gambir, Surabaya, Pasar Turi. Terus berhenti, tapi nggak lama berhentinya. Cuma 4 stasiun yang berhenti. Pertama, Cirebon berhenti. Yang kedua, Bojonegoro. Terus Semarang, langsung Pasar Turi. Kok apa Pak? Tukang kereta. Pak cepat Pak, Gus. Siapa itu? Man amala amilan ibadatullah lillah. Orang yang ibadah itu karena Allah. Jadi Bapak kalau sholat tahu lillah saja. Perkara mau dimasukkan surga atau neraka itu urusan Gusti Allah, tidak. Lillah pokoknya saya ibadah. Maka diperbaiki. Sholat sunnah ya Bu ya. Ini orang haji mabrur itu sudah diajarkan, tapi nggak dipakai di negerinya. Di sana cuma 40. Ada mas arba'innya dikerjakan, sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Arba'in di sana dikerjakan. Hendaknya di Indonesia pun kalau pengen mabrur mengerjakan sholat sunnah. Makanya ibu-ibu kalau di rumah itu begitu azan berkumandang, tunggu selesai azan selesai, kemudian wudhu, kemudian kerjakanlah sholat qobliyah. Habis sholat qobliyah, sholat fardunya, wirid sebentar, kemudian ibu-ibu sholat ba'diyahnya. Kalau bapak-bapak kan di masjid, ya kan? Kalau bapak-bapak sholat di rumah pakai mukena nanti. Ada yang suka sholat di rumah, bapak-bapak? Ada. Namanya Soleha. Kalau Joko namanya Jokoah. Dan namanya Jaki. Pak, Bu. Jadi seperti itu. Yang ketiga apa Pak? Pesannya Kanjeng Nabi adalah setelah dari Masjidil Haram apa? Qiraatil Qur'an. Baca Quran Pak. Nih, dalam kita mengkaji Quran itu ada bahasa begini. Ada namanya tilawah, ada namanya qiraah. Ini harus dipahami. Ya, kalau kita belajar qiraat sab'ah itu kita pasti paham. Ada tilawah, ada qiraah, ada tadarus. Ya. Nah, qiraah itu apa? Tilawah itu bagaimana? Tilawah itu orang membaca Al-Quran disesuaikan dengan tajwidnya. Baca Al-Quran disesuaikan dengan tajwid. Tolong sini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna bashir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil mashir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidzatis sudur. Ini namanya tilawah. Ini baru tilawah Ibu. Loh, tilawah ini apa termasuk golongan orang-orang yang di surga? Orang tilawah saja dirindukan surganya Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila. Tuh, tartil bacanya. Itu dulu. Jadi Allah itu ternyata memberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran itu bukan hanya per surat, bukan hanya per ayat, tapi per hurufnya Allah ganti dengan satu kebaikan dan kemudian dibalas dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalnya. Tadi malam Bapak membaca Quran, entah surat Yasin, entah apa, berapa huruf yang Bapak kalikan 10 kebaikan. Luar biasa. Itu hitungannya Allah. Makanya Bapak dikasih sehat, dikasih macam-macam. Itu luar biasanya karena fadilah Quran-Qurannya Bapak yang Bapak baca. Yang fadilah dari Qurannya Bapak ibu-ibu yang ibu baca. Jadi gitu Pak, Quran. Terus yang namanya
Qiraah itu gimana? Qiraah itu begini Pak. Qiraah itu membaca Al-Quran, kemudian tajwidnya disesuaikan, kemudian ditadzabur itu Al-Quran, kemudian dilakukan dengan anggota badan. Contoh, tadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sedang bertasbih apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Oh ya Allah, ternyata Allah menyeru yang di langit, yang di bumi saja bertasbih. Masa aku tidak bertasbih? Akhirnya kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Indah bukan? Indah. Tasbih berarti dilakukan dengan anggota badan. Ini baru namanya qiraah. Makanya disebut Quran dari bahasa qara'a yaqra'u Qur'anan, disebut dari sebuah fi'il isim masdar menjadi Quran. Quran itu artinya kitab bacaan. Al-Karim yang mulia itu Al-Quran bukan hanya sekedar mushaf yang dibaca, tapi diamalkan isinya dengan anggota badan kita. Makanya disebut Quran dari qiraah. Paham ya Pak? Aduh, kumaha atuh? Sehat? Sinyalnya gimana? Sinyalnya masih kuat? Kalau kuat alhamdulillah. Tuh. Makanya ibu bapak, Quran ini jangan ditinggalin. Ini kan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Ketika baginda Nabi itu mendapatkan wahyu yang pertama, apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika baginda Nabi mendapatkan wahyu itu, didekap oleh Jibril alaihi salam, kanjeng Nabi itu kemudian Iqra, ikutilah aku wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian baginda Nabi mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Berarti kanjeng Nabi itu tilawah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, qiraahnya di mana? Kanjeng Nabi. Nih, Pak. Itu kan artinya Iqra, bacalah wahai Muhammad atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya apa? Kanjeng Nabi di situ suruh membaca. Kalau kita disuruh membaca orang, Pak Haji tolong baca ini. Pasti Pak Haji membacakan. Nggak mungkin Pak Haji ngikutin bahasa saya. Pak Haji tolong baca ini. Haji tolong baca ini. Nggak mungkin. Pasti ya oleh Pak Haji akan dibaca. Nah, kanjeng Nabi juga begitu. Ketika diperintahkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca atas nama Tuhanmu. Di situ kanjeng Nabi di tempat Gua Hira itu bertahanus, kanjeng Nabi di situ membaca. Membaca apa? Membaca dirinya. Membaca apa? Membaca lingkungannya. Membaca apa lagi? Membaca para sahabatnya. Membaca apa lagi? Membaca bangsa dan negaranya. Makanya saya tanya, Ibu Bapak, taklim begini untuk siapa? Bu, Pak. Jadi kanjeng Nabi itu baca qiraah namanya. Makanya ada bahasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu suruh baca diri kita. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka akan mengetahui akan Tuhannya. Itu sudah sejak diawali oleh baginda Nabi ketika membaca dirinya. Ayo Pak, kita baca diri kita masing-masing. Supaya apa? Dengan apa? Dengan Quran kita. Kita itu udah kebanyakan macam-macam di dunia ini. Kadang sadarnya itu kapan tuh kita itu Pak?
Bentar lagi loh Pak, nggak lama, senja semua umur kita. Kita nggak tahu namanya ajal itu kapan. Kita masih santai-santai saja. Rugi Pak. Ayo Pak, semangati, perbaiki. Karena hidup ini utamanya adalah menuai sebuah kebahagiaan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, Bapak-bapak, tujuan ngaji ini untuk siapa? Untuk diri sendiri dan Allah. Untuk siapa Pak? Diri sendiri. Egois itu. Pak Haji untuk siapa Pak? Kalau ngaji begini untuk siapa? Untuk Pak Ustadz. Untuk Pak Ustadz. Pak Hamid nih. Kalau di azan itu banyak ceritanya. Orang ngaji seperti ini ternyata meningkatkan iman. Untuk siapa sebenarnya? Ngaji ini untuk diri kita. Untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita. Untuk siapa lagi? Untuk lingkungan kita. Untuk siapa lagi? Untuk bangsa dan negara kita. Ini Indonesia. Kalau tidak ada ibu bapak ngaji tiap subuh Sabtu begini ini, udah berantakan Indonesia. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi ini iman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Insya Allah kelurahan Malakasari, bukan Makassari kan? Malakasari itu semuanya hidupnya berkah. Yang hadir esok dapat rezeki yang banyak. Ya. Nanti pulang dari sini, ya. Pulang dari sini, insya Allah sejam pulang dari sini banyak diantara kita mendapatkan nilai keberkahan. Oh, semangat ya Bu ya. Apa tadi nilainya? Orang yang haji itu harus membawa mabrur, ya kan? Harus membawa kebaikan. Apa yang mabrur? Pertama, orang yang bapak kan hajinya gampang, ya, ada perubahan. Kalau orang miskin itu Jumatan itu termasuk hajinya orang miskin. Ibu-ibu nanti ada tak kasih semuanya, nanti semua tak kasih ijazah. Insya Allah sama-sama mempunyai nilai sama seperti orang haji dan insya Allah sejam setelah ini Bapak semuanya akan mendapatkan keberkahan dari pulang nanti sholat duha, wudu dulu, kemudian apa? Pertama yang harus kita lakukan hari ini harus dirubah sampai ila yaumil apa kematian kita, ila akhir hayat. Mulai hari ini setelah wudu berubah apa? Menghadap ke arah kiblat, kutadahkan kedua gitu, tanganku ke langit tinggi, kemudian berdoa. Ya Allah, apa namanya, doa habis wudu. Itu doa habis wudu. Ayo, itu diistiqomahin, insya Allah akan mendapatkan nilai. Kan selama ini jarang kan Pak ya? Jarang kan ya? Bu, jarang kan Bu ya? Habis wudu udah langsung aja gitu kan? Saya juga kadang-kadang lupa sama, ya. Ayo sama-sama dijaga. Karena semua. Terus kalau doa itu tangannya jangan ngepleh tuh Pak. Ada yang orang sono kalau doa, amin. Kalau doa itu contohkan oleh Sayyidina Ibrahim itu. Kanjeng Nabi itu doanya sampai ketiaknya kali makanya ditadahkan doa. Gitu. Kalau kita begini nih Bu, kayak gini. Lama-lama turun. Kenapa? Ustadznya kelamaan doanya. Ada yang begitu? Ada. Ini saya udah kelamaan tadi. Udah kelamaan ini ya? Alhamdulillah. Perlu ya? Dah. Yang penting itu. Ayo Bu, Pak, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Tapi saya minta dengan sangat ikhlas enggak? Ikhlas enggak hari ini kan overload itu ikhlas enggak?
Ada yang benar. Udah ngomong ada yang ngomong berarti gak ikhlas. Pak, setan itu bawa 3. Bawa apa namanya paku, bawa jarum, sama bawa pasir. Paku itu nyulutin pantatnya bapak. Usah ke susahnya lama amat itu. Kalau jarum itu untuk ngiri telinga sama mulut tuh. Temannya ngobrol terus didengerin gitu kan. Nah, dengerin ikut ngobrol. Ada yang begitu nggak ada? Kalau yang belakang-belakang tuh begitu. Terus yang ketiga pasir dilempar ke matanya. Biar apa? Ngantuk. Ada yang ngantuk hari ini? Terlalu kalau ketawa-ketawa ngantuk. Bu, yuk sama-sama. Ini saya janji ada satu amalan yang dikerjakan oleh ibu saya almarhumah. Amalan ini luar biasa. Ibu saya itu, dan buktinya adalah ibu saya. Bukan ini apa namanya? Ini tahatus bini emas saja, karena ini supaya ibu saya juga didoakan ibu ya, dan husnul khotimah. Dulu itu pernah saya disampaikan oleh ibu, Hamid, kalau nanti kamu, ini cocok untuk bapak-bapak yang seusia segini-gini, itu cocok untuk bapak ibu. Kenapa? Hamid, kalau nanti itu kamu baca istiqomahin ba'da subuh 7 kali, itu baca surat apa namanya itu At-Taubah 2 ayat yang terakhir. Insya Allah itu tidak mati kaget. Kita kan nggak mau tuh mati itu mati. Jadi insya Allah. Jadi ya kisahkan begini. Ibu saya itu bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu. Pas nisfu Sya'ban itu ngumpulin sama cucu-cucunya, biasa kan baca surat Yasin 3 kali. Kemudian malamnya beliau selesai sholat tahajud, nggak sakit nggak apa, nggak sakit. Habis selesai sholat tahajud, beliau menghadap ke arah selatan sambil nunggu subuh. Begitu dibangunkan sama kakak saya sudah tidak ada, nggak sakit nggak apa. Termasuk ada beberapa hal yang dikerjakan oleh ibu saya, diantaranya adalah beliau itu rajin baca sholawat, ya. Kemudian baca itu surat itu tadi. Kemudian yang ketiga selalu baca Quran, ibu. Makanya umur 82 tahun tidak dikasih pikun oleh Allah. Terus umur 82 tahun itu tidak diberikan mata blawur, nggak harus pakai kacamata. Baca kitab kecil begini itu masih bisa. Jadi ibu saya itu nggak bisa baca Latin, tapi baca kitab insya Allah bisa. Nah, ibu bapak itu kronologisnya kenapa saya tularkan ke ibu bapak. Gini ayatnya, kita baca bareng-bareng ya bu ya. Nanti kopi itu ya bu ya. Nah ini sanadnya langsung dari saya, dari ke ibu langsung ke Mbak Yaya Iskandar Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu ya, ayat itu ya kan? Ayat itu nanti dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Apa ya Pak ya? 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Qabil itu Bu? Qabil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah memberikan nilai keberkahan. Sebelum kita doa, mari sama-sama kita tauhidkan dulu diri kita. La ilaha illallah, la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واغفر أمة محمد وألف بين أمة محمد وفارس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Faqad yurja li jahili syaifi fur'un wala fur'un lima jaruh halisan. Apabila ada pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Kalau kata ini ada yang melukai hati, mohon maaf atas kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.